Ya tidak usah kita cari-cari apakah najis atau tidak. Sampai jelas-jelas di situ memang ada informasi kalau ada najis. Selama enggak kelihatan zatnya, enggak ada baunya, enggak ada warnanya sesuatu yang najis, berarti hukumnya suci kan gitu. Termasuk ketika kita misalnya mau sholat di rumahnya orang, misalnya di situ ada kain sarung, kita mau pinjam kain sarung, ya usah kita tanya ini diompoli anakmu pura, enggak usah. Ya dah? Yang jelas selama enggak ada baunya, enggak ada, maksudnya harus dirasake. Ya tidak ada indikasi najis, maka apa? Suci itu aja sudah selesai. Jelas ya? Ya, maka asal segala sesuatu itu adalah suci sampai ada indikasi dan bukti yang jelas bahwasanya itu adalah suci. Apa najis ya kan? Sampai ada bukti atau indikasi bahwa itu adalah najis. Termasuk air juga demikian, kita mau wudu. Walaupun mungkin di samping kita itu atau di samping ember itu ada anak-anak kecil yang main misalnya, di pipisi piye kan itu kan. Enggak usah, yang penting pokoknya itu ada air. Ya, warnanya masih ya tetap dalam kondisi air yang asli, kemudian baunya juga bau warna asli gitu kan. Tidak ada indikasi najis sudah. Berarti itu bukan masalahnya apa? Suci. Ya gitu. Wal ibahah dan boleh. Ya. Jadi menjadi haram atau tidak boleh itu karena apa? Suatu hal. Ya. Karena suatu hal. Misalnya kain menjadi tidak boleh. Oh ternyata kain sutra ya, tidak boleh toh. Nah, itu karena ada alasannya. Faidah sakkal muslim, faidah, artinya faidah, maka apabila syakka, ragu-ragu al muslim, seseorang muslim. Jadi syakka tadi apa? Ragu-ragu. Fi najasati ma'in, terhadap najisnya air. Air ini suci atau enggak ya gitu ya. Najis atau enggak ini. Au saubin, atau sebuah pakaian. Jadi pakaiannya ini najis atau enggak. Au bukatin, tempat. Jadi kalau ada seseorang yang ragu najisnya air atau pakaian ataukah tempat, au ghairiha, atau yang lainnya, yang lain itu misalnya apa? Air, pakaian, tempat. Misalnya apa yang berkaitan dengan sholat misalnya. Ya pakaian itu maksudnya pakaian lah. Waktu najis sih waktu apa? Ya biasanya itu ya, biasanya itu. Fahuwa tahirun, maka dikembalikan ke hukum asli apa? Suci. Ya, dikembalikan ke hukum asal suci. Terus kemudian au tayakona toharoh, atau apabila seseorang itu dia yakin dia telah bersuci. Wasyaka fil hadis, kemudian dia fil hadas, dia apa? Ragu apakah sudah berhadas atau enggak. Fahuwa tahir, maka dia harus mengembalikan pada kondisi asli apa? Suci. Paham maksudnya? Jadi misalnya gini, kita tadi kan sebelum sholat maghrib kan yakin wudhu toh. Nah, terus tadi nanti mau adzan, ketika adzan isya mau sholat isya. Tadi saya batal belum ya? Tapi kan yakin tadi sudah wudhu toh. Berarti sucinya yakin, batalnya ragu-ragu. Nah, maka mana yang dipakai? Yakin. Gitu loh. Yang yakin itu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi asalnya apa gitu loh. Asalnya kan suci toh. Ya enggak? Asalnya kan suci. Kenapa? Dia yakin sudah wudu. Itu berarti asal dia apa? Suci. Lah pembatalnya ragu, berarti yang ragu ini yang ditinggalkan. Jelas? Jelas belum? Jelas ya? Asal pakaian itu hukumnya apa? Suci. Mosok asal pakaian najis itu kan apa? Pakaian dari apa itu? Kan asal pakaian itu mesti suci. Ya dah? Hatta itu pakaian baru. Kecuali memang teknologinya misalnya apa? Nyucinya pakai kencing apa gitu kan.
kan enggak ada itu teh. Rapayu toh. Mesti pakai sesuatu yang suci. Lah karena sudah diberi sesuatu kan bisa saja baunya hilang. Tapi kan asal sesuatu itu mesti pakai sesuatu yang suci kan. Ya itu berarti nggak usah ragu. Berarti ketika kita beli sarung baru tanpa harus dicuci pun kita asalnya apa? Boleh suci itu kan. Ya, seperti itu. Termasuk ketika tadi asal sesuatu itu dikembalikan kepada aslinya. Asalnya apa? Ya, kalau dia ragu tentang sesuatu yang datang belakangan, yang ragu ini ditinggalkan. Yakinnya sudah wudhu, berarti asalnya apa? Suci. Pembatalnya ragu-ragu, berarti yang ragu ditinggalkan. Bahkan tidak boleh ya kan, memperbarui wudhu karena ragu-ragu itu tidak boleh. Timbane ragu-ragu wudhu meneh wae, tidak boleh. Ya kan? Itu tidak boleh. Kalau memperbarui wudhu karena ngamalkan sunnah, bagus. Ya, pokoknya niatnya memperbarui wudhu karena ngamalkan sunnah. Setiap sholat itu apa? Dianjurkan untuk wudhu walaupun masih suci. Itu dianjurkan. Tapi kalau karena ragu, timbane ragu-ragu, wudhu meneh, itu tidak boleh. Ya, jelas ya ini ya? Itu maksudnya, au tayakona atau dia yakin telah bersuci, wasyaka fil hadas dan dia ragu, apakah telah berhadas, bahwa tahir maka dia tetap dalam keadaan suci, keraguannya ditinggalkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli ya pada seseorang yang yukhayyalu ilaih. Ya, terasa padanya, yukhayyalu ilahi terasa padanya. Jadi merasa itu. Jadi apa itu? Seseorang ini merasa annahu yajidu syai' fis shalah. Dia ini merasakan sesuatu di dalam sholat. Jadi di perutnya ini ada kayak sesuatu yang mau keluar gitu kan. Ya, gitu. Jadi merasakan sesuatu. Yajida syai' annahu yajidu syai'a fis shalah. Bahwasanya orang ini menjumpai sesuatu di dalam sholatnya. Jadi kayak buang angin gitu kan. Biasanya kan gitu. Sering kalau kita merasa perut kita itu ada sesuatu yang kerual-kerual gitu lah. Nah gitu. Maka apa kata Nabi terhadap orang ini? Layan sorifu. Tidak boleh membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan. Sampai jelas dia mendengarkan suaranya. Au yajida rihan atau menjumpai baunya. Kan tandanya kentut itu kan itu dua itu toh. Apa? Bau sama suara. Dan biasanya kalau tidak bersuara itu baunya nemen itu kan. Nah, gitu. Biasanya gitu. Jadi tandanya itu. Jadi sampai jelas, maksudnya di sini sampai betul-betul jelas merasakan dia itu memang buang angin gitu loh. Jadi kalau hanya sebatas sesuatu yang mungkin bergerak-gerak di perut, ya toh, ini tidak boleh membatalkan sholat dia. Artinya apa? Dia tetap dalam kondisi suci. Itu kata Nabi SAW seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ya. Nahan kentut. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan ya menahan itu kan sesuatu yang merusak kekhusyukan sholat. Ya. Termasuk nahan BAB. Ya kan nahan BAB. Nah, BAB itu juga sesuatu yang merusak. Tapi selama itu masih dalam batas-batas yang wajar, tidak mengganggu kekhusyukan, maka dianjurkan untuk menyelesaikan. Tapi kalau memang itu sudah nggak tahan, ya batalkan saja lalu menunaikan hajatnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, kalau sampai menahan kentut, sampai membuat apa itu? Perutnya itu sampai
mules ya gitu, kemudian mengeluarkan keringat dingin. Nah, ini jangan ditahan. Kalau cuman ringan kan biasanya kita apa toh? Kerasa itu terus kita tahan, hilang itu kan biasa kita. Seperti itu enggak masalah. Iya, biasanya kalau kita tahan itu terus hilang enggak masalah gitu ya. Enggak masalah. Tapi kalau kita tahan itu membuat kita kadang-kadang apa malah lupa bacaannya, itu kan bahaya itu. Ya, sebagian ulama ya menganjurkan ya dibatalkan tidak masalah itu ya. Jadi tetap dibatalkan dalam artian apa? Ya sudah, kentutnya dikeluarkan sekalian batal gitu loh. Karena itu suatu yang masyakoh. Ya kan, sesuatu yang berat, sesuatu yang memberatkan dalam hukum syariat apa? Itu menyebabkan adanya keringanan, kan gitu toh. Al-masyaqqatu tajlubu taisir gitu kan kaidahnya. Adanya masyakoh itu menyebabkan adanya keringanan. Jadi kalau menahan kentut itu suatu hal yang sangat memberatkan, ya tidak usah ditahan, loskan saja, diikhlaskan, ya kan? Diikhlaskan, habis itu ya wudhu lagi kan. Tapi kalau cuma ringan ya kan kita sering seperti itu kan, ringan. Jadi cuma terasa tapi nggak begitu, terus kita tahan pun tidak masalah, nggak akan keluar sendiri itu kan? Itu hilang, itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang bagaimana? Sisa. Ya. Ya, jadi gini, ketika kita buang hajat, ya kan, itu dituntaskan dengan semaksimalnya. Kemudian setelah itu dibersihkan. Setelah itu dibersihkan, ya sewajarnya kita membersihkan. Apakah perlu sampai dipelurut seperti tadi? Ya kan? Jawabnya tidak. Seperti dijelaskan beberapa ulama, tidak harus sampai seperti itu, ya kan? Buktinya apa? Buktinya ketika nanti di pembahasan apa? Pembahasan istinja ya, cebok. Itu diperbolehkan istinja dengan 3 batu. Minimal 3 batu. Artinya 3 batu sudah cukup. Berarti selebihnya itu walaupun masih tersisa dimaafkan. Itu loh maksudnya. Itu ulama beristimbat seperti itu. Jadi minimal itu 3 batu. Artinya apa? Kalau sudah 3 batu kok masih tersisa, berarti sisanya itu dimaafkan. Dan itu sesuatu yang masyakoh. Ya kan? Itu sesuatu yang masyakoh. Dan bahkan kadang-kadang masih apa? Mungkin tersisa sedikit sehingga apa? Taunya kita sudah sholat seperti itu, kata para ulama seperti Al-Albani diantaranya ya. Itu mengatakan tidak mengulang sholatnya sah. Wallahu alam seperti itu. Karena itu termasuk sesuatu yang masyakoh. Itu kalau laki-laki lah, kalau perempuan gimana coba? Kan susah lagi. Ya kan? Nah. Ya. Selama dia itu betul-betul yakin tadi sudah selesai, tuntas, dalam artian dia tuntas, kemudian dia bersihkan, maka itu jangan diikuti. Kita khawatir itu was-was dari syaitan. Kecuali kita yakin memang keluar airnya, itu. Kalau yakin keluar airnya, ya kan? Kalau yakin keluar air berarti itu kan kencing tahap kedua berarti. Bukan cuma turahan. Harus ditafsil. Ya kan? Itu berarti belum tuntas. Gelombang kedua. Ya, biasanya kalau seperti itu tidak terasa. Ya kan? Kalau seperti itu, kalau diikuti nanti itu bisa jadi was-was dari syaitan. Ya itu yang dijelaskan para ulama, seperti itu termasuk masyakoh, ya kan? Dan itu mungkin beberapa orang sering seperti itu. Kayak masih keluar lagi nih kan?
dia bersuci lagi, wudhu lagi. Setelah itu kayaknya masih ada lagi ya gitu kan. Nah, itu adalah was-was. Maka seperti itu. Ya kalau dia yakin keluar airnya dan itu memang yakin, ya itu gelombang kedua kan namanya. Ya bersihkan lagi. Ya jelas no. Kalau dia yakin ya tahu. Gelombang kedua tadi ya kan. Gitu. Wallahu a'lam. Jelas ya. Tapi kalau itu cuman sisa tadi, sisa gelombang pertama, nah itu enggak masalah. Wallahu a'lam. Nanti dibahas ketika istinja ya. Belum sampai babnya. Cukup ya, kita baca sekarang. Fa in taghayyara, sudah ya. Antum dengar, antum tirukan. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahatu. Fa idza syakkal muslimu fi najasati ma'in au thawbin au buq'atin au ghairiha fa huwa tahirun au tayaqqanat taharata wa syakka fil hadathi fa huwa tahirun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salati la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan muttafaqun alaih. Wal an iqra'u jami'an, baca semuanya. Wal aslu fil asya, tadi saya bacanya at-taharatu kan? At-taharatu ya, at-taharatu wal ibahatu. Ya, bukan at-taharati tapi at-taharatu wal ibahatu. Ya, ada kosakata yang belum jelas? Mendapati, menjumpai, wajada yajidu itu. Kalau yasma'u atau yasma'a ini sigotnya apa ini ikhwah? Isim atau fi'il? Fi'il apa? Mudhari. Madinya? Sami'a. Masdarnya? Sam'an. Isim fa'il? Amr? Isma. Bagus. Cukup, kita lanjut paragraf kedua. Jadi inti paragraf ini udah paham ya? Asal segala sesuatu apa? Suci dan boleh. Suci dan boleh digunakan untuk sholat. Dia berubah sifatnya ketika betul-betul yakin ada indikasi yang menyebabkan dia berubah. Selanjutnya, wa jami'ul awani mubahatun. Wa jami'ul awani, jami'ul, langsung ke kalimat berikutnya, wa jami'ul awani mubahatun illa
aniyatad dhahabi, aniyatad dengan memfathah ta, aniyatad dhahabi wal fiddati, wal fiddati mentasydid dha, wa ma fihi syai'un minhuma, wa ma fihi syai'un minhuma illal yasira minal fiddati lil hajati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha, jadi kalau ada huruf gandeng dengan alif tegak kayak gitu mesti harokatnya mesti apa? Fathah, nggak mungkin kasroh, nggak mungkin dhamma. Itu tanpa diharokati pun kita sudah harus bisa baca ha. Jadi yang diharokati cukup dua, si sama fi. Siha fiha. Maka ha ini pun harokatnya mesti apa? Fathah, nggak mungkin hu, nggak mungkin hi, karena ada alifnya lah. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirati muttafaqun alaih. Berikutnya ya, di sini akan membahas tentang perabot-perabot yang sering digunakan untuk tempat air yang digunakan untuk wudu atau yang lainnya. Jadi tadi setelah mengenal air, mengenal wadah air. Masya Allah, jadi komplit pembahasannya. Kadang-kadang airnya suci, kadang-kadang airnya sah, tetapi alat yang dipakai, alat yang terlarang. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Maka di sini dikatakan wa jami'ul awani, dan seluruh perabot-perabot, ya, perabot-perabotan di sini artinya sebenarnya bejana-bejana gitu kan. Cuman kita artikan apa? Perabotan-perabotan yang ini perabotan yang digunakan untuk tempat air gitu. Apa bahasa Indonesianya apa yang pas? Enggak mesti ember, gentong ya iso. Wadah air ya, semua wadah air gitu ya. Ya perabotan, kalau pasnya ya perabotan gitu aja kan. Kadang-kadang itu aslinya bukan tempat air tapi bisa digunakan untuk tempat air juga gitu. Maka kita artikan lebih umum ya perabotan gitu aja. Maka seluruh perabotan-perabotan itu hukum asalnya apa? Mubahatun. Apa mubahatun itu? Boleh. Sampai ada dalil atau nas yang menjelaskan perabotan tertentu itu tidak boleh digunakan untuk tempat air. Illa kecuali aniyatad dhahabi, perabotan dari emas dan perak. Ini tidak boleh. Emas dan perak. Mungkin kita menganggap kalau ini dibahas ketok ya mustahil, masa enggak ada wuduhe emas gitu kan. Enggak ada wuduhe perak. Ya mungkin saja lah kalau orangnya turah duite gitu kan. Bingung ya kan mau ngalokasikan uangnya. Sekarang kan banyak orang bingung ngalokasikan uang. Ya. Kecuali orang yang betul-betul dapat hidayah dari Allah ya kan. Sampai bingung loh mengalokasikan duitnya untuk apa. Suatu yang enggak perlu aja dibeli dengan harga mahal. Coba tasok 1 miliar itu tasok itu. Pas harganya 1 miliar, sepatu 2 miliar coba. Kira tahu tinggo mesti itu. Ya kan? Lah tinggo ning masjid kan khawatir malah. Khusyuk apa? Salatnya enggak khusyuk nanti.
Itu kan malah masyakoh ya kan? Repot itu. Itu artinya apa? Bingung. Bisa jadi nanti apa? Semuanya dibuat serba emas. Kursinya emas, ranjangnya emas, bejananya juga dari emas, semua perabotannya emas. Barangkali bisa jadi seperti itu. Maka dalam hukum tetap dibahas. Meskipun bagi kita apa? Mustahil menggunakannya. Ya. Kecuali perabotan dari emas dan perak, maka dilarang. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan apa saja, maksudnya yang bedanya apa? Yang pertama itu murni, maksudnya apa? Emas semuanya total emas, semuanya total perak. Dan apa saja yang fihi, ya, di dalamnya itu terdapat syai'un, sedikit dari minhuma, dari emas dan perak. Misalnya apa? Ada logam dicampuri emas, ada logam dicampuri perak, itu berarti kan bukan murni emas, bukan murni perak gitu loh. Itu hukum asalnya tidak boleh. Illal yasiro, kecuali kalau sedikit minal fiddah lil hajah. Kecuali yang sedikit dari perak untuk sebuah hajah. Hajah itu keperluan. Misalnya apa? Ada perabotan yang dia bolong, yang tidak bisa ditambal kecuali dengan perak, maka itu diperbolehkan. Karena apa? Hanya untuk nembel itu tok gitu loh. Jelas ya? Itu pun yang diizinkan hanya apa? Perak. Kalau nembelnya pakai emas nggak boleh. Ya, dan untune emas gimana itu? Gimana berarti? Sholat harus dilepas. Ini kan bukan tempat air dah. Ya, itu ada pembahasan khusus. Perhatikan. Ilal yasiro tadi apa artinya? Kecuali yang sedikit minal fiddah dari perak lil hajah, untuk sebuah kebutuhan, untuk sebuah keperluan. Lah keperluannya apa? Misalnya keperluan yang daruri, bukan hanya sekedar hiasan gitu loh. Kan biasanya untuk perabot itu kan emas perak itu untuk hiasan gitu, tapi ini bukan hiasan, memang hajah. Hajahnya apa misalnya? Untuk nambal, ya toh, menyambung keretakan, kan gitu kan? Itu namanya hajah. Kalau yang seperti itu diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan perabotan emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan pada piring-piringnya, itu maksudnya apa? Piring-piring yang dari emas dan perak. Sihaf itu apa sihaf? Ya, alat untuk makan, bisa piring, bisa nampan. Ya. Fa innaha, karena sesungguhnya dia emas dan perak itu lahum, untuk mereka siapa? Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir fid dunia, di dunia. Jadi yang boleh menggunakan hanya orang non-muslim di dunia. Walakum fil akhirah, kalau bagi kalian orang muslim nanti digunakan di akhirat. Ya, muttafaqun alaih. Baik, jelas ini ya. Sekarang saya bacakan, antum tirukan. Wa jami'ul awani mubahatun. Illa aniyatadz dzahabi wal fiddati. Wa ma fihi syai'un minhuma. Illal yasira minal fiddati lil hajati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati. Wa la ta'kulu fi sihafiha. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirati.
Muttafaqun alaihi. Walan iqra'u jami'an ya akhwah. Cukup ya ikhwah pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mukaddimah pada kitab Thaharah ini tentang masalah air dan masalah bejana. Selanjutnya kita akan lanjutkan babul istinja'i wa adabi qada'il hajat. Bab tentang masalah istinja, ya, membersihkan kotoran dan najis, dan adab-adab seputar menunaikan hajat. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.